Udah mau dapat orderan 12 unit, batal. Udah mau dapat orderan 34 unit, batal. Just mungkin hampir 500-an. Hampir 500 something lah ya, mungkin sampai 500 lebih. Itu zaman COVID waktu itu ya. 2020 bener-bener yang wah gila nih, down lagi gitu kan. 2020 down lagi, tapi ngerasa oh pasti masih bisa nih. Ratusan habisnya ya. Nggak dibayar orang tuh sampai ratusan karena produknya tuh gagal. Nah, halo Sobat JJC, kembali lagi dalam YouTube channel JJC. Spesial edisi hari ini kita edisi Jicol JJC Curcol. Perdana ya guys, Minji hari ini nggak pakai masker, spesial di edisi hari ini. Oke, langsung aja kita panggilin bintang tamu kita, Mindut. Silakan masuk Mindut. hello guys, Halo, welcome back. Mindut, apa kabar? Baik, Minji. Gimana? Aduh, makin cakep aja ya. Makin gendut. Oh, makin gendut. Makin gendut. Mindut, Binjai nggak bilang kayak gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas ya. Kita ulik semua masalah Mindut, mulai dari percintaan, Waduh. karir, bisnis. Pokoknya kita pancing dia biar mau ngomong ya guys ya. Gimana nih Mindut, kabarnya hari ini? Baik banget, sehat banget. Thank you banget udah jadi bintang tamu ya. Biasanya kan yang buat konten nih. Tapi akhirnya hari ini dipaksa nih sama tim untuk jadi bintang tamu dan meluruskan apa yang harus diluruskan nih sepertinya ya hari ini ya. Waduh, agak sedikit gugup gitu kan, apalagi tadi nanya percintaan. Aduh. Oke guys, mungkin banyak dari kalian yang penasaran sebenarnya Mindut itu posisinya sebagai apa sih di JJC ya Mindut? Di sini akan ada hal menarik yang tak terduga yang akan kita bahas di sini. Oke Mindut, boleh dijawab? Posisinya sebagai apa? Yang sebagai yang punya JJC ya sebenarnya. Wow. Ternyata Mindut adalah owner dari JJC G-Rich. Halo guys. Wow. Dia langsung terjun ya untuk ngehandle semuanya, mulai dari konten segala macam, pokoknya the best lah pokoknya Mindut ya. Oke Mindut, boleh tanya-tanya sedikit ya Boleh mengenai banget. JJC. Kenapa Mindut mulai tertarik untuk masuk ke dunia auto detailing? Oke, awalnya itu dulu itu Mindut itu kan sekolahnya bandel nih. Ya. Jadi sekolahnya bandel, tapi dari sekolah juga emang doyan otomotif. Tapi zaman dulu Mindut itu tertarik dunia otomotif sama motor. Terus kalau di mobil, tapi nggak ke sport ya, bukan ke mobil sport kalau Mindut. Mindut sukanya lebih ke off-road. Mobil-mobil Jeep segala macem kayak gitu. Nah, Iya. terus dari situ mulai kerja dulu di salah satu perusahaan farmasi yang ada di perusahaan farmasi besar yang ada di Indonesia, salah satunya gede banget, dia nomor 1 setiap tahun. Kalau nomor 1 siapa gitu, perusahaan itu selalu nomor 1 di Indonesia. Terus dididik di sana sampai tahun sekitar 2017. 2017. Yes, 2017 terus Mindut resign. Ya. Tetap di Jakarta tapi ada bisnis lah, buka bisnis yang lain gitu kan, bisnis yang lain. Mindut pertama kali itu karena dulunya udah pernah terjun di dunia perhandphonean, jadi sempat buka konter. Tahun berapa handphone. Itu 2016-17. Bukan buka konter ya, tapi lebih ke jualan aksesorisnya. Aksesoris. Semua jenis HP. Handphone, aksesoris handphone, terus kabel-kabel yang sering kita pakai itu. Nah, kebanyakan awalnya dari situ, terus sempat down. Ya. Nggak dibayar orang, terus tutup, terus mulai baru masuk ke dunia industri. Baru masuk ke dunia Yes, industri. baru masuk dunia industri otomotif, tapi awalnya dulu Mindut itu main di Silen. Di Silen. Yes, Silen. Jadi Silen mobil yang untuk kaca, jadi lebih fokusnya ke body and paint. Body and paint. Jadi ya, mulai dari situ baru mulai mengenal banyak hal-hal baru di dunia otomotif. Itu sekitar tahun 2017 pertengahan sampai akhir. Tengah sampai akhir itu
baru terjun gitu di akhirnya nih masuk dunia otomotif yang memang passionnya Mindut juga di situ gitu loh. Passionnya aku juga di situ. Jadi bener-bener yang fokus di sana. Terus ya mulai-mulai yang lain kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh, ternyata Mindut udah banyak ya, mulai dari handphone, di dunia farmasi juga, dan akhirnya tertarik di bidang auto detailnya, guys ya. Mindut, mungkin ya teman-teman di sana penasaran nih, JJC itu apa sih? Singkatannya dari apa? Mindut sendiri pun sebagai admin di sini pun nggak tahu tuh. JJC itu singkatan dari apa? Belum terlalu tahu namanya, cuma JJC aja, tapi nggak tahu di balik nama itu ada apa gitu. Oke, nama JJC Garage itu sendiri JJC ya. Garage itu kan otomatis garasi. Iya, garasi. Jadi dulu Mindut tuh punya filosofi. Mindut kan campuran nih orang Jawa sama Chinese. Nah, terus ada filosofi tersendiri ketika buka suatu usaha itu kan kita bukan mau buka usaha nih pada saat ini aja. Kita kan mikir sampai 3, 5, 10, 20 tahun ke depan nih tetap eksisnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi bener-bener itu sebenarnya one day kalau Mindut punya anak, udah menikah, berkeluarga, punya anak, itu semuanya inisial anak Mindut. Jadi JJ itu ini kita buka di sini ya. Jujur aja sebenarnya nggak ada orang yang tahu ya. Perdana. Orang tua Mindut sendiri apa sih nama JJC? Apa sih nama JJC? Sebenarnya nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu bahwa nama ini JJC itu apa, singkatannya apa. Mindut cuma bilang udah cuman aku yang tahu kayak gitu kan. Jadi JJ itu nama panggilan nanti kalau Mindut punya anak cowok. Ya, namanya itu Juan Junior Wicaksono. Jadi kan panggilannya JJ. Jadi di depannya gitu. C-nya itu kalau Mindut punya anak cewek, namanya Cintami. Cintami itu kan cinta kami antara Mindut sama pasangan Mindut nanti kayak gitu loh. Jadi filosofinya itu nama anak JJC Garage. Jadi garasinya JJ sama Cintami kayak gitu. Waduh, mantap. Ini jujur nggak pernah dibuka sama sekali ya, nggak pernah Mindut buka sama sekali. Bahkan karyawan tim Mindut sendiri ya, Minje, Efran, Joni itu ikut Mindut dari 2018. Dari 2019. Dari 2019 Joni ikut Mindut, dia nggak tahu. Oh, apa sih JJC? Nggak ada yang tahu. Jadi cuma Mindut sendiri yang tahu sama Tuhan. Waduh, spesial banget ya episode kali ini ya guys ya. Dari makna dari JJC itu ternyata hanya owner yang tahu dan dibongkar semuanya di sini. Wow, keren. Sangat memotivasi ya guys ya. Mindut udah mikir ke depannya dan memiliki filosofi tersendiri dari nama JJC itu. Oke, Mindut, kita mulai move ke percintaan sedikit ya. Waduh, agak berat ya. Oke, untuk saat ini apakah Mindut sedang menjalin hubungan atau masih mencari? Single. Waduh, single. Terakhir punya hubungan berapa lama kira-kira Mindut? Sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun? Sekitar 4 tahun. Wow. Sekitar 4 tahun. Waktu yang lama ya guys ya. Jadi jujur, bangun JJC juga itu bukan Mindut sendiri. Bukan Mindut sendiri yang membangun JJC Garage ini bisa sampai seperti ini juga bukan Mindut sendiri. Jadi awal cerita ya. Jadi kita agak panjang nih ya, jadi agak panjang. Jadi awal itu di tahun 2018. Kita bilang kita tarik jauh. 2018 kan tadi Mindut ada cerita baru masuk dunia industri segala macam. Nah itu pertama kali main silent dulu awalnya. Main silent itu lumayan lama lah ya, Terus Mindut juga sempet kena tipu juga. Waduh, tahun berapa itu Mindut? Itu 2017 itu. 2017. Pokoknya di tahun 2017 dan 2018 itu titik terendah hidup Mindut lah, Mindut ngerasa ya. Terendah dalam artian Mindut pernah bangkrut sampai habis, bener-bener habis yang sisa uang itu cuman di rekening itu cuman 90.000 kalau nggak salah. Waduh. Iya, bener itu cuman 90.000, terus ngerasa hidup kayak udahlah. Sampai pernah Mindut pernah berdoa dulu kayak gini. Tuhan kalau lu mau ambil nyawa gua, ya ambil aja. Gitu loh. Karena hidup juga sudah pasrah gitu kan.
udah resign dari pekerjaan yang sebelumnya yang di farmasi, terus main counter juga ancur-ancuran gitu kan, bangkrut juga sampai pada satu titik di 2018 itu Mindut bener-bener yang down banget, yang down banget di situ, mulai ya mau memulai suatu hal juga nggak tahu harus mulai apa nih gitu kan. Dulu ditinggal pasangan juga salah satunya ya. Pernah waktu itu pasangan yang sebelum yang terakhir gitu, ditinggal pasangan juga, terus usahanya hancur. Mindut kan dulu sempat nggak kuliah gitu kan, karena bandel nggak kuliah, jadi yang nggak ada masa depan. I don't have, kayak mikir kayaknya gue nggak punya masa depan nih, masa depan gue udah ketutup gitu kan. Jadi sempat mau bunuh diri juga pernah, tapi berpikir lagi kayak gimana ya kalau gue mati aja gitu. Cuman kalau mau mati sakit nih. Karena mikir juga dulu sempat mikir gini. Aku terjun dari atas gedung atau apa sakit. Pakai pisau sakit. Jadi udah cuman tiap malam doanya tuh cuman Tuhan, kalau kamu pengen ambil nyawa saya ya silahkan. Karena aku juga udah nggak bisa hidup lagi. Tidur tuh setiap hari tidur jam 5 pagi. Waduh. Tidur jam 4, jam 5, terus sampai bener-bener yang nggak punya yang nggak punya apa-apa, terus di rumah juga kayak hubungan juga sama orang tua nggak baik dulu ya. Hubungan nggak baik itu karena memang ya di setiap keluarga tuh pasti ada kita masalah sama benar, orang tua, pasti ada gitu. Pasti ada ke-triggernya segala macem, ada hal yang mungkin aku nggak bisa ceritain juga di sini gitu kan. Yang pasti hubunganku dulu sama orang tua tuh bener-bener nggak baik gitu loh. Kayak ya intinya ketika kalian punya hubungan yang baik sama ibu bapak itu harus bener-bener dijaga gitu loh. Jadi bukan semerta-merta orang tua lengkap lu pasti bahagia, nggak juga. Pasti ada rasa triggernya juga gitu loh. Maksudnya orang tua Mindut dulu, papa kan pengusaha. Mama itu kerja di salah satu BUMN di Indonesia ini. Jadi memang ketika lu punya hubungan baik sama orang tua lu, ya lu harus bersyukur gitu. Karena banyak orang di luar sana, seperti orang bilang, lu punya duit, lu punya kuasa. Gitu kan. Nggak juga gitu. Tapi jujur karena kan papa tuh pengusaha, mama juga salah satu bekerja di salah satu BUMN yang ada di Indonesia ini. Terus juga memang jadi mereka sibuk masing-masing. Jadi masa kecil Mindut itu kebanyakan sama nenek. Sama nenek ya. Jadi sama nenek, bener-bener yang di situ yang hubungan sama orang tua tuh cuman, "Pah, mau main PS nih." Oke, dibeliin PS, lu main, tapi mereka kerja. Jadi setiap kali mungkin kalau misalnya sekolah kan zaman dulu ya, kami itu umur udah lumayan nih. Jadi zaman dulu kalau sekolah pasti coba deh buat karangan tentang liburan lu. Di situ bener-bener yang aduh mau nulis apa? Orang tuaku kerja, ibuku kerja, mau nulis apa? Nggak ada yang ditulis liburan. Jadi nonton film, terus yang mau vision gitu, nonton film apapun itu, nanti Mindut yang tulis di situ, jadi Mindut di situ, tapi sambil berurai air mata kayak gitu. Jadi titik itu bener-bener yang di situ salah satunya posisi down juga. Nah dari situ juga ada efek Mindut nggak tahu nih harus ngapain lagi. Cerita ke orang tua juga kayaknya orang tua gue kayaknya nggak bisa support juga nih gitu loh. Maksudnya udah nggak bisa support dalam artian posisi gue kayak gini gitu loh. Mau minta ke orang tua juga malu gitu kan. Jadi memang benar-benar udahlah gue mati aja. Tapi setiap hari pas bangun, wah masih ngeliat matahari, bangun masih ngeliat matahari, bangun masih ngeliat matahari. Kok Tuhan nggak ngambil nyawa aku gitu kan? Kok aku nggak mati-mati gitu ya? Sampai pada akhirnya pergi ke Gramedia, Mindut Kristen, Mindut agamanya Kristen, jadi waktu itu ada buku renungan lah tentang agama Kristen gitu kan. Di situ ada ketulis kayak segala sesuatu yang ingin kau buat, lu buat sama Tuhan gitu, bukan jalan lu sendiri. Nah di situ Mindut sadar kayak bener-bener nangis yang sejadi-jadinya karena jujur, oh berarti dulu Mindut sombong nih. Aku sombong dalam artian aku nggak perlu Tuhan dalam segala hal hidup aku, kayak gitu loh. Aku nggak perlu orang lain dalam hidup aku. Aku bisa ngerjain semua itu sendiri dan aku yakin aku pasti sukses. No, nggak bisa. Segala sesuatu dari hal terkecil mungkin kita mau jalan gitu kan. Orang Muslim pasti bilang Bismillah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti minta penyertaan Allah nih dalam perjalanan mereka. Ya sepertinya juga itu. Nah Mindut nggak pernah ngelakuin hal itu gitu. Jadi kayak bener-bener yang
mau jalan kemana ya jalan aja, mau buka usaha ya buka aja, mau jualan apa ya tinggal jualan, dapat untung. Anak muda nggak tahu arah, nggak diarahin sama orang juga. Abis-abisnya ya pasti party sama temen kemana kayak gitu. Jadi bener-bener di situ titik terendah sampai pada akhirnya di bulan September juga 2018 Mindut tobat bener-bener yang tobat kayak udahlah gue mau tinggalin lah semua itu, memulai segala usaha itu di duit 92.000. Jadi main silen dari 92.000, jalan ke seluruh Palembang ini naik motor, terus nawarin aku megang silen Sika lo yang ini. Terus mulai dari ada orderan 1 box, 2 box, 3 box, mulai naik sampai ke 10, 20 box kayak gitu kan. Nah di situ yang benar-benar ngerasa keren nih gitu kan. Nah awal dari silen terus sampai pada akhirnya orang Jakarta itu sendiri bilang, bro lu training lah di pabriknya Sika. Orang tua kan main Sika, tapi Papa Mindut nggak tahu bahwa Mindut main silen. Ini stok siapa stok silen sebanyak ini, sampai waktu itu ada 30 boxan. Siapa yang stok? Ini barang punya Juan. Oh lah, ditelepon langsung, kok main silen sejak kapan? Udah lama, udah mau mungkin waktu itu udah mau 1 tahun ya baru ketahuan Mindut main silen gitu loh. Dan perkembangannya juga lumayan gitu kan, sampai berani stok sampai 30 boxan lebih gitu. Nah di situ juga akhirnya Mindut sendiri jualan training di Jakarta. Nah training itu dikenalin lah produk pertama kali itu anti karat. Anti karat. Yes, anti karat. Mulai main anti karat. Nah di situ Mindut mulai jeblok lagi. Jadi jujur bener Sika di anti karat. Namanya sales ya. Kita nggak bisa bilang. Mindut juga bekas sales kan. Mindut pernah sales. Tapi Mindut tidak pernah diajarkan etika untuk stok barang segala macam ya. Jadi kita sales tapi tetap harus punya etika ketika kita nawarin ke konsumen. Dan tanggung jawab kita sebagai sales itu seperti apa. Jadi Mindut awal dulu main anti karat di 2019. Terus ada kerjasama juga di salah satu. Jadi dia tuh kayak tempat ini loh. Minje kayak kita bisa bilang tempat itu terorganisir. Jadi isinya tuh nanti di sini ada coating, ada ini gitu loh. Jadi di atasnya car wash, di bawahnya banyak tempat. Nah, Mindut nyewa di sana. Janjinya ada MOU. Jadi setiap hari itu bakal ada mobil. Jadi di situ Mindut bener-bener yang hancur juga. Hancur-hancuran itu paling habis lah ya. Mungkin dari sewa ruko, renovasi tempat, beli bahan, beli lift to post, sampai operasional segala macam itu habis mungkin hampir 500-an. Hampir 500 something lah ya, mungkin sampai 500 lebih. Itu zaman Covid waktu itu ya. 2020 bener-bener yang wah gila nih, down lagi gitu kan. 2020 down lagi, tapi ngerasa pasti masih bisa nih. Pasti masih bisa. Terus sama si Joni itu pokoknya pulang pergi Palembang Lampung untuk cari orderan anti karat sampai sana. Main pernah trial Lampung itu kayaknya semua perusahaan yang main Fuso ya pernah kita trial di situ. Pernah kita trial udah mau dapat orderan 12 unit batal. Udah mau dapat orderan 34 unit batal. Jadi posisinya seperti itu. Nah, di titiknya itu tahun 2021 lah kalau nggak salah. Sempat kenal Tia juga ya. Tia sama tim dulu kan sama Evran, sama Apri dulu. Kita main di dealer Toyota yang ada di Palembang, salah satu yang ada di Palembang. Itu sebenarnya udah mau down nih, udah mau hancur banget tuh, udah mau hancur. Sampai pada akhirnya 2021 bulan Mei itu pas Mindut ulang tahun deh kalau nggak salah. Pas Mindut ulang tahun tuh Mindut kena Covid. JJC-nya juga bangkrut gitu kan. Bangkrut tuh sampai nggak bisa gaji karyawan, bener-bener nggak bisa gaji karyawan. Gaji karyawan waktu pinjem uang papa, pinjem uang dulu mau bayar gaji karyawan. Terus Oma juga meninggal pada saat itu kan, Covid, bangkrut, Oma meninggal. Di situ posisi yang wah gila nih gitu kan. Mau gimana lagi gitu kan. Seorang pria
punya pasangan waktu itu, punya pasangan, gimana gue mempercayain buat pasangan ini untuk gue bisa hidupin dia gitu kan. Dalam satu titik sempet down, tapi pasangan itu dia juga pernah bilang, lu jangan takut, ada Tuhan. Waktu itu dia bilang, oke, gue bilang. Terus ngadep sama papa, akhirnya apa? Aku ada tempat nih. Nah, kebetulan juga JJC itu kerjasama sama dealer Mitsubishi yang ada di Palembang. Syukurnya itu. Jadi kita ada sekitar 3 dealer untuk Mitsubishi-nya, 1 dealer Toyota. Nah, di situ mulai dari modal pinjem uang papa juga. Waktu itu pinjem uang sekitar 30 juta. 30 juta membangun ini sama Joni di Lampung. Di Palembang ini cuman ada waktu itu kalau nggak salah kita berempat. Ya. Kita berempat. Kalau timnya itu aku, Evran, Dede, Apri, sama Robi. Jadi total kita berenam kalau nggak salah. Kita berenam. Mulai JJC ini dari tahun 2021. Nah, mulai JJC 2021 juga. Terus yang ngurus keuangannya, dulu itu mantan saya. Mantan saya yang ngurus keuangan semuanya. Mulai dari uang masuk, uang keluar, gaji karyawan, semua dia yang ngurus. Dialah yang mengurus semua itu gitu loh. Jadi memang bener-bener yang aku bangunin nggak sendiri gitu loh. Membangun JJC Garage ini bener jujur itu nggak sendiri. Jadi ada orang-orang hebat yang ada di belakang aku juga. Salah satunya ya yang pasti Tuhan ya. Tuhan minta campur tangan Tuhan dalam ini. Terus orang tua aku juga. Terus ya tim awal yang bangun itu ya Joni, ya Evran, ya Apri, ya Dede, ya termasuk Robi juga walaupun dia udah nggak sama kita lagi, termasuk ya mantanku juga ada andil lah ngurus semua keuangan, ngurus semua pembelian bahan segala macam kayak gitu. Jadi membangun JJC, membangun anak ini bukan hal yang gampang gitu. Ya, membangun anak ini, membangun nama JJC Garage sendiri itu bukan instan semuanya, ini enggak, ada proses yang bener-bener yang kami awali yang bener-bener berat gitu loh, yang seminggu nggak ada orderan sampai akhirnya di bulan pertama itu kita pulang jam 3, jam 4 pagi untuk nutup operasional, untuk menggaji segala macam. Itu pernah kita rasain semua di JJC Garage ya sama anak-anak itu gitu loh. Jadi memang JJC Garage ini tidak berdiri sendiri, ada orang-orang hebat di belakangnya dan itu aku nggak bisa lupain gitu. Maksudnya kayak ya kamu udah jadi keluarga aku gitu loh. Mungkin aku umurnya paling dewasa di sini. Aku nggak pernah nganggep kalian itu kayak, oh dia anak buahku, dia bawahanku, nggak. Jadi aku nganggep kalian itu seperti adik, seperti keluarga. Ketika kalian susah, ya aku juga ada di situ gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Jadi membangun ini bener-bener yang, wah bukan dengan happy atau apa, tapi dengan air mata lah semuanya hampir rata-rata ya gitu. Keren ya, keren banget ya perjalanan Mindut sampai di titik sekarang ini. Banyak kesedihan yang ia lewati, banyak juga cobaan yang ia hadapi. Tapi Mindut keren, bisa kuat dan bertahan sampai di titik di hari ini ya guys. Ya. Terima kasih banyak Mindut untuk hal-hal baik yang disampaikan. Semoga teman-teman semua yang sedang merasakan susahnya hidup, lagi merasakan cobaan yang datang, seperti Mindut ya, kita harus tetap sabar, kita harus bisa ngelewatin semuanya itu. Kita bisa lihat dari perjalanan hidup Mindut, dari yang titik terendah sampai dia bangkit kembali ke titik yang sekarang ini. Keren. Oke, Mindut, kira-kira apa nih harapan Mindut untuk JJC Team dan untuk JJC perusahaan ini ke depannya? Harapan aku ya tetap ya, intinya kita harus eksis. Kita harus sama-sama bangkit, kita harus eksis. Mungkin di tahun ini memang tahun lumayan berat buat JJC sendiri, buat aku juga sendiri ya. Karena dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan itu berat banget. Berat ya? Berat, banyak air mata yang keluar. Banyak air mata yang keluar, banyak keringat yang harus dikeluarin lebih daripada biasanya. Mungkin dari efek karena aku juga ya, efek dari aku karena waktu itu aku sempet galau gitu kan. Waktu itu aku sempet galau. Sempet, ya namanya manusia ya, manusia wajar. Tahun kemarin itu kan
aku putus nih. Wah, Putus putus hubungan. ya, putus. Putus, di situ juga memang bener-bener ada di satu titik yang apa ya? Ya karena membangunnya bukan sendiri ya, Ya. bukan sendiri sama ex. Jadi memang bener-bener di situ yang kayaknya aku nggak bisa nih ngelanjutin ini. Kayaknya aku nggak bisa running lagi sendirian. Kayaknya aku nggak bisa. Tapi di situ aku lupa ada orang-orang selain dia juga ada orang-orang yang lain yang membangun ini gitu kan. Di situ aku sempat lupa. Oh ada anak-anak lain. Jujur di bulan apa ya? Bulan Februari atau Maret waktu kalau nggak salah. Anak-anak lagi lembur. Aku pernah sempat mau bilang sama anak-anak, Tia belum masuk waktu itu. Bro, gue titip anak ini, lu gedein segede-gedenya, ruko, bahan, alat, lu pakai semua, lu bagi rata, hasilnya lu bagi rata. Gua tarik diri dari JJC, tapi bukan aku tutup JJC-nya, mau ku kasih ke anak-anak dulu. Tapi sempat mau nyerah seperti itu, melihat waktu itu yang lembur tuh kalau nggak salah Epran, Dede, sama Joni kalau nggak salah. Ada Apri juga deh, tapi mereka masih ketawa-tawa di bawah, lagi ketawa-tawa, lagi happy-happy. Aku ngeliat mereka, aku naik ke atas di ruangan ini juga, tapi sebelum jadi seperti ini, di situ aku nangis yang kok aku nyerah ya, kok aku down gitu, kok aku kayak kok kayak apa ya, kayak kok cuman karena hal percintaan lu mau ngelarin hidup lu kayak gitu kan. Lu mau ngelarin hidup lu semua, lu kok nggak bisa lari, lu kok nggak bisa bangkit dari situ kan. Oh nggak bisa nih, gue harus bangkit mau gimana pun ya, berarti dia bukan jodoh kamu, seperti itu kan. Di situ downnya juga. Terus yang di situ aku bilang juga oke, waktu itu Dede nggak ada, cuma mereka bertiga. Jadi aku ajakin Efran, Apri sama Joni, kami makan keluar. Di situ aku minta maaf, aku nangis depan mereka. Aku bilang, sorry ya, kita bangkit lagi. Ayo kita jalan lagi, kita sama-sama lagi. Kita buat ini walaupun tidak ada satu orang yang mungkin dulu ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Kita tetap running, ayo kita jalan tetap. Mau gimana pun caranya, kita harus jalan gitu loh. Kalian tetap harus jalan. Kenapa sih Mimindut kayak tetap mau berjuang buat mereka gitu kan? Di JC ini kan kita ada punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh ya. Jadi mungkin Mindut bisa untuk ngatur kerjaan, cari order segala macam. Apakah mereka bisa ketika di titik seperti itu? Dan Mindut jujur nggak mau anak yang Mindut udah bangun dari dulu hancur karena mungkin kekecewaan Mindut sama satu orang atau kesedihan Mindut itu sendiri ngancurin semuanya kayak gitu. Jadi bener-bener yang memang ini tahun berat banget buat jalaninnya, tapi mungkin aku nggak pernah cerita ya sama kalian karena aku nggak pernah mau cerita kesedihan buat kalian. Mungkin di depan kalian aku akan ketawa segala macam, tapi memang ada beban yang aku harus pikul, tapi itu nggak masalah gitu loh buat aku, karena aku berprinsip sedihnya aku tuh kalian jangan tahu, tapi kalau kalian sedih, aku mau tahu kalian tuh kenapa. Egois sih sebenarnya, egois banget. Tapi jujur ketika aku sedih, mungkin aku nggak akan keluar, mungkin kalian nggak akan ngeliat aku, mungkin aku akan nyelesain sendiri segala macam. Karena trouble itu bukan cuma di sini, di Lampung juga lagi trouble, di Jakarta kita juga lagi trouble, banyak juga project dari JJC sendiri yang mungkin banyak tersendat gitu kan di tahun ini. Kamu juga tahu project kita apa, banyak tersendat, jadi kayak ya udahlah, intinya sekarang cuman berdoa Tuhan kalau emang ini semua bisa jalan, lu yang jalan gitu. Bukan di JJC aja ya, problematika pribadinya juga ada. Jadi ya itu sempat di titik itu juga. Terus harapan buat JJC ya pasti kita harus sama-sama terus fight di sini. Mau dalam kondisi apapun, prioritas aku ya kalian dulu gitu loh. Prioritas aku kalian yang udah hadir buat aku, kalian yang ada sama-sama aku saat ini ya, kalian yang prioritas aku gitu. Harapannya biar kita sama-sama terus berkembang, bukan cuma di tempat ini aja, mungkin studio kita bisa lebih besar, aplikasi kita lebih banyak lagi daripada biasanya,
bukan cuma mobilnya juga bukan cuma Pajero Expander, banyak juga hal yang mungkin bisa kita kerjain di sini gitu. Jadi intinya aku pengen JC terus berdiri, kita terus kompak satu sama lain. Masalah pasti ada di antara aku sama kamu, aku sama Dede, aku sama Efran, aku sama Joni, pasti kita akan ada selek-seleknya. Dan tapi itulah bumbu yang nikmat gitu loh. Kalau gitu kalau itu nggak ada, kita nggak akan bisa jadi kompak lebih lagi kayak gitu. Harapannya ya kita harus semakin baik, semakin kompak, semakin besar, semakin terkenal lagi di Palembang. Bukan cuman karena konten ya, tapi karena hasil dari aplikasi kami juga bagus. Terus hasil coatingan kami juga baik. Dan itu sih yang harapan Mimin ya. Kita besar, kita luar biasa, kita bisa jadi berkat lah buat semua orang kayak gitu. Amin. Wow, harapan yang penuh dengan keyakinan. Semoga kami dan tim JJC juga bisa melewati semuanya. Amin. Oke. Dari tadi sedih mulu ya kita ya. Oke, Mindut. Yap. Selama JJC berdiri, kira-kira ada nggak trouble yang buat kalian itu sampai benar-benar ngedown, sampai ya kepikiran, stres atau mungkin gitu kan bersama tim? Kira-kira ada nggak? Ada. Waktu itu di tahun kemarin kalau nggak salah kita ada dapat aplikasi anti karat di mobil Fuso. Nah, ini aku buka ya namanya. Nama salesnya ya. Jadi waktu itu aplikasi anti karat pakai produknya Sika. Boleh. Jadi jujur waktu itu Mindut ketipu juga. Kenapa tuh? Ketipu mungkin karena apa ya? Banyak orang di luar sana bilang, Juan lu tuh terlalu baik sama orang gitu loh. Lu tuh terlalu percaya sama orang segala macam. Jadi ceritanya itu Mindut dapat orderan kalau nggak salah 18 unit mobil Fuso. 18 unit. Ya, wow, 18 banyak unit. ya. Banyak banget. Omsetnya juga banyak banget dan duitnya banyak banget. Jadi waktu itu ya Mindut bersyukur ya dapat. Jadi aplikasi itu dari kepala sampai ke sasis. Kepala, sasis full sama bak yang bawahnya. Itu aplikasi itu bagus, hasilnya bagus. Nah, ketika sudah masuk waktu itu konsumennya minta, Juan bisa nggak kerjain yang dalam baknya? Itu kan bawa pupuk tuh. Mindut sebenarnya sudah ragu, nggak mau ambil. Tapi orangnya bilang, tolonglah dibantu. Oke lah, Mindut bantu gitu. Tapi dengan catatan Mindut juga mau minta support dari orang Sika pusatnya. Orang Sika pusatnya bilang, oh bisa. Kenapa Mindut sebut merek sampai sekarang masalahnya belum kelar. Masalahnya belum kelar sama Mindut. Jadi jujur, ada rasa kecewa, tapi bukan sakit hati ya. Mungkin ketika orang itu menonton video ini atau Sika menonton video ini, jadi kalian tahu nih, kalian punya masalah gitu loh. Kalian punya masalah. Kalau masalah undang-undang UITE, saya punya buktinya juga gitu loh. Saya juga seorang hukum, saya juga praktisi hukum. Jadi bukan masalah menantang atau apa, enggak. Tapi kalian lari dari masalah ini nih. Kalian tinggalin JJC sendiri, bukan saya ya, tapi JJC itu sendiri. Karena lumayan, uangnya itu lumayan Tia. Bukan 10-20 ya, lumayan, ratusan habisnya ya. Nggak dibayar orang tuh sampai ratusan, karena produknya tuh gagal. Nah, pas Mindut itu waktu itu nanya nih, gimana sih aplikasinya bisa katanya. Nama salesnya Tatwil Daniel. Wow. Nama salesnya Tatwil Daniel. Saya sebut itu karena kamu tidak menyelesaikan masalah sama kami. Saya sebut itu ya, Koya. Mungkin orang Sika ngelihat ini atau nonton ini, jadi mereka paham dan mereka harus tahu gitu loh. Jadi semua orang yang mungkin juga, ya walaupun sampai sekarang Mindut tetap pakai Sika anti karat, karena jujur produknya sebenarnya bagus. Produknya bagus, tapi SDM-nya yang kurang bagus. SDM-nya. Ya, sumber daya manusianya. Sampai sekarang mungkin dia masih ada di pabrik, kolar kilir, nggak tahu masalah ini ada gitu loh. Nah jadi kembali ke topik, jadi waktu itu Mindut udah ragu, tapi dia bilang oke, bisa, kita aplikasi 1 unit jebol anti karatnya. Anti karatnya jebol, di situ ngamuk tuh orangnya, ownernya ngamuk yang punya mobil. Dia ownernya ngamuk, ya Mindut akan tanggung jawab. Full Mindut tanggung jawab. Jadi Mindut 3 bulan itu nggak bisa tidur karena mikirin hal itu kan, gimana sih solusinya seperti apa, di telepon di sana, telepon sini, sedangkan Mindut nelfonin orang Sikanya juga, orang Sikanya nggak ada kabar sama sekali. Sampai pada akhirnya waktu itu tetap orderan masuk terus, Mindut tetap ngorder barang Sika gitu karena memang kita perlu itu. Nah sampai pada akhirnya satu titik ternyata masalah itu nggak sampai ke kantor pusat.
Jadi cuma stop di dia aja. Stop di dia aja. Stop di dia aja. Ternyata dia juga pemalsuan faktur. Dia juga malsuin faktur penjualan tuh ternyata barang dari dia, bukan barang dari pabrik ternyata. Barang itu bukan dari pabrik. Jadi barang itu barang dia yang dijual ke kita, tapi pakai faktur orang lain. Itu kan juga kena pasal pemalsuan, itu juga kena penipuan segala macam. Jujur di situ yang Mimin tuh down banget. Aduh, bisa running nggak anak-anak ini segala macam. Tapi ya puji Tuhan tetap setiap ada masalah pasti ada ada hikmah di balik itu gitu kan. Oh, jadi Mindu tahu nih orang nggak beres gitu loh. Tatwil Daniel, namanya Daniel Tatwil. Tatwil Daniel atau Daniel Tatwil itu orangnya nggak beres. Jadi teman-teman di luar sana mungkin yang ada bisnis sama dia ya, hati-hati aja gitu. Maksudnya bukan Mindu dendam atau apa. Kalau lu emang baik, lu datang ke Palembang, kita bahas itu baik-baik. Atau aku yang ke Jakarta, kita bahas itu baik-baik. Jujur uang saya nggak dibayar. Saya nggak dibayar orang, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi dari Sika-nya sendiri, PT Sika Indonesia, divisi industri untuk anti karatnya, apa sih solusi dari kalian? Sampai sekarang aku nggak dapat solusinya apa, gitu loh. Kenapa aku berani bersuara? Ya mungkin dari sosial media, gitu loh. Ya kan, dari sosial media, bukan pengen viral atau apa, enggak. Tapi biar dia tahu nih, oh kalian tuh nggak tanggung jawab untuk sama saya, kayak gitu loh. Solusi sampai sekarang nggak ada. Cuman iya, mau gimana lagi, saya cuman itu omong kosong lah. Seorang gentle ya, kalau dia cowok, kalau memang ininya baik, datang beresin masalah itu. Kalau dibilang sampai sekarang hubungan saya sama Sika baik atau enggak, masih ada order, ya kan? Anti karat buktinya ada terus, di postingan kita ada terus. Anti karatnya cuma Sika karena nggak ada produk lain yang sebaik itu, gitu loh. Yang mungkin spesifikasinya sama. Kalau mungkin ada, mungkin saya akan ganti gitu loh. Aku mau ganti, tapi spesifikasinya nggak ada yang sama. Jadi ya beruntung aja mereka speknya sendiri gitu loh. Nah beruntungnya gitu. Jadi sempat down juga. Jadi sempet down, terus ya udahlah, akhirnya udah kita running lagi. Sempat nggak dipercaya orang juga di Palembang ya, khususnya Mindut sempat nggak dipercaya orang juga, tapi pada akhirnya Mindut gentle, Mindut datang, Mindut jelasin semua masalahnya sama ownernya segala macam. Ownernya juga ngerti, ownernya bilang kenapa kamu bayar? Ya gimana lagi Pak? Mindut bilang kan itu sudah tanggung jawab saya dibayar, makanya ya kalau Bapak mau bayar saya nggak apa-apa, saya bersyukur, kalau nggak juga nggak apa-apa, itu tanggung jawab dari saya, kayak gitu. Lumayan loh, nominalnya lumayan banget. Lumayan banget. Wow. Gila. Dari tadi sedih terus nih Min. Coba yang happy gitu kan. Kita kan podcast curcol. Oke, boleh. Oke ya. Mindut, kenapa sih memilih Nano Ceramic sebagai produk utama di JJC? Kenapa Nano Ceramic? Dulu Mindut sempat pakai yang lain ya. Pakai yang lain, banyak banget obat yang pernah kita coba. Jerman semua. Inggris, Jerman, Inggris M, Jerman S, Malaysia I. Akhirnya jatuh hati kepada Jerman ini. Jatuh hati ke Nano Ceramic. Ya, kenapa? Karena satu, yang pertama dari tanggung jawab mereka juga. Mereka tanggung jawab banget sama kita. Ada training, penjelasan produknya mantep. Terus bahan-bahan yang digunakan juga mantep. Terus juga pernah waktu itu mobil udah setahun nih kita coating pakai ini, pas kembali perawatan kita bilang setahun, masih bagus banget ya. Masih bagus banget. Jadi situ yang Mindut kayak wow gitu loh. Terus produknya juga bukan kaleng-kaleng, dia benar-benar nunjukin kayak misalnya Sio 01 ya 1 gitu loh, maksudnya isinya 4 mikron, terus kita bukan cuma bilang ini H9, ini H10 segala macam, nggak ada ya, tapi di kotaknya ini udah ada, jadi kita nggak bisa bohong gitu kan. Mindut punya prinsip, saya nggak mau bohongin konsumen gitu loh. Konsumen juga harus tahu produk ini apa, kayak gitu loh. Produk yang kami pakai apa, sembarangan nggak gitu loh. Sabunnya ada, untuk motornya khusus, untuk kacanya khusus, ada SIBC yang khusus, semuanya dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah itu yang Mindut, kita bukan cuma ngambil duit konsumen, tapi benar-benar yang kita menjual sesuai dengan kebutuhan konsumen, kayak gitu. Lengkap ya? Lengkap banget, produknya lengkap banget, makanya udahlah tunggal aja gitu. Sempat sih ditawarin dari obat-obat yang lain, mau coba ini enggak? Oh sorry, kita udah Nano Ceramic, kita udah MOU. Yang penting komitmen kita seperti apa. Asik guys.
Oke, Mindut, kira-kira kesibukannya selain mengelola JJC apa nih kesibukan di luar? Kesibukan sendiri selain mengelola JJC, Mindut juga sambil kuliah di Magister ya, lagi ngambil Magister Hukum, terus lagi cari-cari tempat praktek nih buat lawyernya. Jadi memang fokusnya bukan cuma di JJC aja, ada lawyer, ada mau jadi seorang, pengen cita-citanya jadi seorang lawyer juga kalau Tuhan berkenan gitu kan, jadi seorang lawyer nih. Nah jadi lagi sambil ngambil magister, makanya kalau hari Jumat Sabtu Mindut jarang ada di frame karena jujur itu kuliah, jadi ngurusin segala macam yang di luar dari JJC kayak gitu. Ternyata banyak ya kegiatan Mindut selain mengelola JJC ya guys. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, tapi agak sensitif. Kita ulik sedikit ya guys, masalah percintaan Mindut. Jadi Mindut, kira-kira kapan Mindut mau melangsungkan pernikahan? Oke, nikah itu kan nggak sembarangan ya. Nikah itu nggak sembarangan. Kita juga harus lihat perempuan itu seperti apa, bisa nerima masa lalu aku atau enggak, bisa sama masa depan itu seperti apa. Kan Mindut bukan seorang karyawan yang punya gaji tetap gitu loh. Jadi ya one day mungkin bisa hebat, mungkin one day bisa turun kayak gitu loh. Nah ya doakan saja ya. Nggak tahu sebenarnya kalau mau nikah tuh jujur nggak tahu ya mau nikah kapan ya nggak tahu gitu loh. Kalau seketemu jodohnya memang dia dari Tuhan juga, sama-sama klop ya merit kayak gitu loh. Cuman kalau untuk sekarang ini ya belum terpikir ya, sama sekali belum terpikir. Bukan karena gagal move on atau apa ya. Bukan karena gagal move on, tapi jujur jangan gitulah Tia. Bukan karena gagal move on, bukan, tapi lebih ke nantilah gitu loh. Sekarang mungkin fokusnya ke kuliah dulu, beresin magister, ngegedein anak kita, ngegedein anak ini, terus membahagiakan kalian lah intinya. Kalau kalian bahagia pasti aku juga bahagia kayak gitu. Ternyata Mindut bukan gagal move on ya guys, cuman belum menemukan orang yang tepat bisa menuju ke jenjang pernikahan. Yes, berat kita doain semoga Mindut bisa segera bertemu dengan istri yang terbaik dan memiliki anak-anak yang lucu sehingga nama JJC itu bisa diterapi di anak-anak. Itu bener ya, tapi bener-bener yang kayak apa ya, kayak wah orang pada banyak nanya nih Tia. Sebenarnya orang tuh banyak nanya, apa sih Jo JJC? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu JJC itu apa ya. Kalau aku punya anak ya namanya itu. Saya sumpah baru sekali ini JJC itu diulik di sini gitu loh. Bener-bener tidak kena ulik. Aku nggak tahu guys, pertanyaan itu apa, aku nggak tahu. Jadi tiba-tiba kok JJC itu apa? Hah? Aduh, nggak dibuka kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya namanya Jcol gitu kan, JJC curhat nih. Aduh, kena jebakan di dalam pertanyaan ini. Jadi ya udahlah. Jadi kemarin Mindut dari Jakarta nih, baru landing banget tadi pagi jam 9. Baru landing banget jam 9. Ini kita take video siang. Tia cuma bilang, "Kok hari ini Jcolnya Koko ya, bintang tamu utama." Loh kok saya? Nggak ada yang lain ta? Nggak kok, Koko dulu. Ya wes lah. Pertanyaannya aja, apa aja Tia? Nggak, cuman keseharian aja. Nggak tahu bakal ditanya sebenarnya, nggak tahu. Jadi bener-bener yang, pasti dia. Waduh, siap nggak siap? Udah kayaknya pas udah mau take pertanyaan nih. Waduh, oke. Mau tidak mau harus dijawab. Mau tidak tahu harus dijawab. Jadi ya udah ketahuan. Jadi singkatan dari JJC itu Tia. Dari nama anak-anak yang akan saya buat nanti. Sangat kreatif ya. Kayak dan gitu. Inisiatifnya itu luar biasa. Luar biasa. Konyol sih ya kadang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan adalah sebuah keinginan kita, planning kita ke depannya dan juga harapan kita untuk JJC, dan dibalik nama JJC ada juga filosofi tersendiri. Yes, bener gitu banget. Kan. Jadi nggak pasaran. Yalah, kalau namanya J auto detailing orang udah tahu punya Juan enggak, ini JJC. Mampus loh, mikir kan dia, apa sih singkatan dari JJC? Apa sih nanti ada nama-nama rohaninya, nggak ada, Rohaya. Padahal Minje sendiri mikirnya itu JJC itu apa ya? Mungkin Juan Club gitu kan. Ternyata salah prediksi Minje ya. Ternyata nggak ada sedikit pun mengandung unsur nama Juan Club, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu video Jcol kita, JJC Curcol.
Next kita akan ulik lagi masalah percintaan atau kesibukan dari tim yang lain ya. Siap-siap ya, Minji akan keluarin pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari nalar. Jadi ada pertanyaan yang akan menjebak, ada juga pertanyaan yang sedikit menyudutkan, mungkin ya, mungkin. Ada yang mengsedih-sedih Ya, tadi ada sedihnya, ada bahagianya, pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan lucu lah. Intinya pertanyaan yang nggak bisa kalian tebak sebelumnya. Oke, Minda, terima kasih banyak atas Thank you. waktunya. Terima kasih Thank you, banyak. Minji. Baru landing dari Jakarta langsung Ya, ke sini langsung ke studio. untuk konten ya. Langsung gas. Dan Minda juga nggak percaya kalau pertanyaan yang dikeluarin itu di luar dari nalar. Oke, Thank you, Minda, terima Tia. kasih banyak Thank you. waktunya. Thank you banget, Semoga Tia. semua planning Mindut ke depannya itu terwujud ya. Amin, Dan amin, semoga amin. tetap fokus mengejar magisternya. Oke, thank you guys. Thank you yang udah trusting sama kita. Thank you yang udah nonton video kita. Pokoknya pantengin terus YouTube kita. Pantengin terus. Akan ada konten-konten yang menarik ya Tia ya. Pastinya. Akan ada konten yang menarik, giveaway yang menarik, promo-promo diskon yang menarik. Itu akan dari YouTube, Instagram, dan juga TikTok kita. Boleh dipantengin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Thank you guys. Thank you, Bye-bye. guys. Bye-bye.